Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya Ilmi Ghazali. Dan hari ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya langsung kepada analis dana haji Bapak Amrin Ansari yang akan membantu kita untuk menjelaskan beberapa hal terkait mengenai layanan apa saja yang diberikan oleh Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Kota Bima. Halo Bapak, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik. Kita akan mulai pertanyaannya Pak ya. Untuk di kantor ini atau di Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, apa saja layanan yang tersedia di Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kota Bima ini Pak? Oke, terima kasih. Singkat saja, kalau kami di Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kementerian Agama Kota Bima ini setiap hari bisa melayani pendaftaran haji yang paling utama. Selanjutnya ada pembatalan haji. Kalau untuk yang rutin hampir tiap hari itu dua tadi itu, pendaftaran dan pembatalan. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana prosedur pendaftaran haji di PLHUT Kota Bima Pak? Oke, alhamdulillah. Dengan adanya gedung PLHUT ini akan sangat membantu masyarakat Kota Bima yang ingin mendapatkan segala layanan khususnya dalam bidang perhajian. Dalam hal pendaftaran, dulu seingat saya itu sekitar mungkin 5 tahun yang lalu itu sangat memberatkan jemaah haji dalam hal mendapatkan layanan pendaftaran haji, di mana pada saat itu jemaah haji harus untuk tahap pertama mereka harus ke kantor Kemenak dulu untuk melaporkan keinginan mereka untuk mendaftarkan haji dan untuk mendapatkan namanya SPPH dulu itu. Selanjutnya mereka harus balik lagi ke bank. Setelah dari bank untuk menyetorkan dananya balik lagi ke kantor ke Kemenak Kota Bima. Kan tapi kalau sekarang hanya dua tahapan, ke bank dan di kantor. Kan tapi setelah adanya PLHUT, insya Allah tahun depan mudah-mudahan ini terrealisasi, cukup satu tempat. Jadinya bank itu kita hadirkan di sini. Jadi ini mempermudah masyarakat ya, Iya, tanpa harus pasti. bolak-balik. Tidak perlu bolak-balik kayak Layanan dulu satu harus pintu ke gitu, bank, ke sini bolak-balik. Tapi banknya kita hadirkan di sini, insya Allah semuanya akan kita layani semuanya di PLHUT. Oke, mantap. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin apa aja nih persyaratan untuk mengajukan permohonan visa umroh di PLHUT ini Pak? Oke, hal yang selalu ditanyakan jemaah haji tiap tahun itu adalah memang visa haji. Sejak 2 tahun belakangan ini, visa atau pengurusan visa jemaah haji itu mengalami peningkatan dan perkembangan, dan tentu inovasi itu menjadi suatu kemudahan bagi seluruh jemaah haji, bukan saja se-Indonesia, kan tapi seluruh dunia. Dulu kita itu mengusul visa harus melakukan dengan manual. Pertama paspornya dibikin oleh jemaah haji, paspornya diantar ke Kanwil, Kanwil mengantar lagi ke Jakarta, di Kemenak Jakarta mengantar lagi ke kedutaan. Panjang ya Pak ya? Iya, panjang sekali. Kan tapi dengan sistem yang sekarang sudah 2 tahun ini cukup lewat HP. Bahkan jemaah haji secara mandiri bisa mungkin bahasa kita sambil tiduran di rumah. Ya, dia memencet HP-nya masing-masing, mengusulkan visa, bisa dilakukan di rumah. Kan tapi karena jemaah haji banyak yang ya kita tahu kan, jemaah haji kan banyak yang lansia, pencet HP aja nggak bisa, untuk bahasa Indonesia aja nggak bisa. Kantor Kementerian, terutama Kementerian Agama Kota Bima, memberi kemudahan kembali. Kita bantu yang tidak bisa secara mandiri, itu bisa kita lakukan pengusulan visanya di kantor Kementerian Agama Kota Bima, yang kalau masyarakat mau tahu itu lewat aplikasi Visa Bio. Ya, jadi umroh juga bisa lewat itu, lewat aplikasi visa itu. Luar biasa nih Pak ya, berarti ya sudah sangat bisa membantu masyarakat. Ya, sangat Bahkan berarti membantu. bisa lewat rumah gitu kalau memang Benar. bisa sendiri gitu ya, lewat tadi Bahkan aplikasi itu ya. sebenarnya keinginan Arab Saudi itu semua jemaah haji harus mandiri, harus mengusulkan secara masing-masing. Kan tapi kalau memang agak kesulitan, kita di kantor juga sangat bersedia untuk membantu kapan saja dan di mana saja jemaah haji membutuhkan. Siap. Baik Pak, kalau mengenai layanan konsultasi Pak, apakah
eh, ada tentang mengenai pembiayaan haji dan umroh kalau di PLHT selain Eh, konsultasi? karena sekarang zamannya digital ya. Mhm. Jadi kalau konsultasi, terutama kami di Kemenak Kota Bima di Gedung Polhut sangat terbuka untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi apapun bentuknya tentang haji dan umroh, kita akan selalu melayani. Bahkan di YouTube juga sudah kita sediakan bahkan manasik tiap saat pemberian materi kita selalu rekam dan kita upload. Beliau bisa bertanya di situ, jemaah haji bisa berkonsultasi di situ, bahkan WA kita, Facebook kita, semua kita buka untuk melayani jemaah haji. Siap, siap. Ini Pak, mungkin pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan oleh masyarakat juga Pak ya untuk jamaah haji. Bagaimana cara kita untuk mengetahui jadwal keberangkatan haji dan umroh dari Kota Bima Pak? Oh iya benar, itu sangat Ya kan sering bertanya ditanyakan. kapan berangkat. Benar-benar. Jadi itu sangat gampang. Ada 2 cara yang bisa kita lalui. Bisa lewat aplikasi Android itu tinggal di searching di Play Store. Nama aplikasinya Pusaka. Pusaka. Ya, di situ tersedia menunya estimasi keberangkatan. Kalau agak kesulitan lewat aplikasi Android, itu bisa lewat website haji di alamatnya haji.kemenak.go.id. Tinggal masukin nomor porsinya di situ, nanti akan keluar perkiraan keberangkatan. Jadi walaupun tidak datang ke sini, sama seperti kata kita tadi, sambil tiduran di rumah bisa juga. Iya. Cek. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana tentang ini nih? Apakah di Pelhut menyediakan layanan pelatihan atau pembekalan manasik haji Pak? Bahkan besok. Oke, besok nih ya. Ini besok ada pembekalan. Kalau mau ikut, Mhm. itu sangat terbuka kita untuk masyarakat Kota Bima. Siapapun yang mau ikut, itu bisa mengikuti manasik di Oke. gedung Pelhut Kota Bima. Jadi hebatnya Kota Bima itu kita ada program namanya manasik haji sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Itu Pak. tidak semua kantor Kementerian Agama Indonesia mengadakan. Itu menjadi layanan inovasi kita karena kita mengevaluasi tiap tahun ternyata bekal manasik itu adalah bekal yang sangat dibutuhkan oleh jemaah haji. Untuk itu setelah kita lihat keadaan tiap tahun jemaah haji, perbedaannya dengan kabupaten kota yang lain itu jemaah haji Kota Bima insya Allah menjadi jemaah haji mandiri karena dia sudah sangat paham apa yang akan dilakukan saat umroh, saat melakukan tawaf. Contoh sederhananya Pak, itu yang kalau tawaf. Ya. Ini gambaran sederhana yang kita lihat tiap tahun. Kalau kita sedang tawaf itu, kalau dia tidak mandiri, dia tidak lihat rombongannya dan dia tawaf sendiri, terpisah sama rombongan, pasti dia tidak menyelesaikan tawafnya. Pasti dia keluar itu. Kalau kita tanya, kenapa keluar Pak? Saya tidak tahu mau ngapain setelah ini. Tapi kalau jemaah haji Kota Bima yang sudah kita latih, pasti dia tahu. Setelah tawaf itu mau ngapain, setelah tawaf itu berapa kali, setara sa'i itu di mana, dia sudah tahu karena selain manasik yang dari Kementerian Agama yang tiap tahun diberikan, setiap hari Kamis, ini salah satu ini setiap hari Kamis kita selalu memberikan manasik sepanjang tahun yang kita istilahkan. Untuk itu tiap tahun jemaah haji Kota Bima itu mendapat keistimewaan sehingga nanti di Arab Saudi kita selalu yakin karena memang itu faktanya tiap tahun dia selalu bisa menjadi jemaah haji mandiri. Siap. Karena sudah paham betul bagaimana alur-alur manasik haji, bagaimana alur-alur manasik umroh, apa aja yang rukun, apa aja yang wajib, mereka sudah tahu. Iya, siap. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara mengajukan permohonan pembatalan atau perubahan jadwal keberangkatan haji atau umroh? Mungkin karena ada alasan tertentu gitu Pak ya. Bagaimana Pak? Kalau pembatalan itu memang keseharian kita selalu menerima layanan itu di kantor Kementerian Agama Kota Bima, walaupun sebenarnya kita selalu himbau untuk pembatalan ini harusnya sangat dipertimbangkan. Kalau sudah sangat terpaksa itu baru dibatalkan.
kalau pemateri kita yang tiap saat memberikan manasik, bahasanya itu nanti di hari akhirat akan ada jemaah haji itu yang kebingungan, yang menanyakan, kok pahala haji saya tidak ada ini. Jadi menurut pemateri yang setiap saat memberikan manasik terutama di Kemenak Kota Bima ini, ya jawaban itu pembatalan tadi. Bedanya perbuatan baik dan buruk itu. Kalau perbuatan baik diniatkan itu sudah mendapat pahala. Nah, perbuatan buruk kalau sudah dikerjakan itu baru mendapat dosa. Kita mendaftar haji tentu sudah berniat, apalagi uangnya sudah kita taruh di rekening, itu pahala haji kita sudah nyampe. Urusan berangkat atau belum itu urusan ke belakang. Kan tetapi kalau kita membatalkan, nah itu kata menurut pemateri kita itu yang menjadi kebingungan nanti di akhir-akhir itu. Pasti itu membatalkan niat kita yang sudah mendapatkan pahala haji tadi. Nah, jadi untuk masyarakat yang ingin membatalkan haji itu sangat gampang, tinggal datang ke gedung Pelhut, kantor Kementerian Agama Kota Bima, membawa berkas pendaftaran hajinya, membawa KTP-nya dan rekening, itu sudah bisa dilakukan pembatalan. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang ini Pak, tentang ruangan apa saja ya Pak yang ada di gedung ini Pak? Oke. Saja layanan apa istilahnya fasilitas ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan fasilitas berupa gedung yang sangat mewah, gedung Pelhut kan Kemenak Kota Bima. Jadi di sini sudah sangat lengkap ya. Kalau kemarin kita hanya punya satu ruangan untuk semua layanan. Jadi sekarang sudah disempurnakan sangat luar biasa. Jadi ada ruang siskohat sudah tersendiri untuk foto pendaftaran, foto pembatalan sudah ada ruangan sendiri. Untuk ruangan kepala seksi juga sudah ada ruang tersendiri. Untuk staf juga sudah ada ruangan sendiri. Dan seperti yang tadi kita bilang, yang masyarakat yang harus bolak-balik ke bank, terus ke kantor. Nah, kita juga di sini disediakan ruangan untuk bank. Jadi bank, insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita tahun depan, tahun ini sudah mulai beroperasi di Kemenak Kota Bima. Ada juga ini seperti kita lihat ada ruang bermain anak. Jadi jemaah haji yang bawa anak bisa langsung memanfaatkan fasilitas itu. Bahkan ruang laktasi ada juga. Ada juga di lantai 2 sudah tersedia aula yang sangat luar biasa megah. Jadi bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji ataupun masyarakat umum. Oke, baik mungkin untuk penyampaian terakhir apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait himbauan untuk masyarakat bisa mendaftar dan bahwa PLHUT sudah siap menerima masyarakat untuk mendaftar. Silakan. Oke, terima kasih bagi masyarakat Kota Bima khususnya. Untuk diketahui kita sudah memiliki gedung khusus yang menangani masalah haji dan umroh. Untuk itu jangan segan-segan, kami sangat diganggu kapanpun dan dimanapun kami akan tetap melayani Bapak Ibu. Semua layanan di sini gratis, ya, tidak ada minta biaya, tidak ada berbayar dan sebagainya. Semua layanan kami buka dengan setransparannya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Semuanya akan kami usahakan melayani Bapak Ibu dengan semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu aja. Oke, baik. Sahabat religi, itu dia yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat di Kota Bima. Jadi masyarakat Kota Bima tinggal langsung datang aja ke pusat layanan haji dan umroh terpadu di Kementerian Agama Kota Bima. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dan mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.